Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Hutomo Judi Krisanto Wibowo yang bekerja sebagai psikiater di Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang hubungan antara kesehatan mental dengan COVID-19. Nah, hubungannya apa sih? Hubungan yang pertama adalah ternyata sejak COVID-19 ini berlangsung, kehidupan kita itu berubah. Kehidupan sosial berubah. Jadi dulunya teman-teman yang keluar rumah berinteraksi sosial, sekarang itu cuma di dalam rumah aja. Mungkin bagi seorang introvert ini tidak masalah, tapi bagi seorang ekstrovert ini mimpi buruk, persis kayak penjara. Kemudian yang kedua yang berubah, keuangan. Dulunya ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, sekarang sudah tidak ada. Yang ada pengeluaran terus, karena sudah tidak bisa bekerja, toko tidak bisa dibuka, dan bahkan ada teman yang dipecat. Nah, kemudian yang ketiga, tidak bisa bertemu dengan keluarga, tidak bisa mudik, tidak bisa berinteraksi dengan normal lagi, ketemu muka begitu susah, hanya layar telepon dan video call sekarang. Jadi perubahan ini semua akan mengakibatkan perubahan dari pola hidup, akan menimbulkan bibit-bibit dari kecemasan, bibit-bibit ketidaknyamanan yang kemudian ketika berlanjut lebih lama lagi, dia akan mengakibatkan gangguan-gangguan yang lebih dirasakan kayak gitu, lebih terasa secara nyata. Contohnya susah tidur. Aduh, kenapa susah tidur? Mungkin teman-teman berkata, tidak dok, saya tidak mikirkan COVID ya. Anda tidak mikirkan COVID-nya, tapi Anda mikirkan dampak COVID tersebut, dampak ekonomi, dampak tidak bisa ketemu keluarga, dampak kehidupan sosial berubah. Ini 3 hal ini sangat kuat ini loh untuk mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan kemudian ketakutan terhadap COVID sendiri juga akan menimbulkan rasa tidak aman. Semua penyakit itu selalu dihubungkan dengan coronavirus. Demam sedikit coronavirus, batuk sedikit coronavirus, bersin sedikit coronavirus. Dihubung-hubungkan selalu. Padahal mungkin karena Anda tidak tidur semalam, daya tahan tubuh Anda turun. Kebetulan Anda makan gorengan, Anda kena radang tenggorokan, tapi Anda langsung berpikir COVID, dan karena takut ke rumah sakit, akibatnya makin bingung, tidur sudah tidak nyaman, takut macam-macam, dan itu merupakan bentuk dari gangguan jiwa yang terkuno, yang terberat, karena dia tidak memiliki bentuk dan dikenal dengan fear of the unknown. Fear of the unknown ini manifestasinya akan jadi macam-macam. Selain sakit yang gak jelas tadi, orang akan berbelanja berlebihan sampai dia sendiri tidak tahu untuk apa saya belanja. Dalam seminggu, sebulan, setahun saya hanya menghabiskan 1 botol Wipol untuk rumah saya. Tapi karena panik yang hebat itu, rasa takut yang tidak jelas itu, akibatnya dia beli setandon Wipol yang dipakai untuk seumur hidup kayaknya. Aneh kan? Nah itu. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi kegelisahan dan kecemasan akibat COVID ini? Keanehan juga ya. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan, itu gambar di panel saya, ada seorang anak yang sedang melakukan hobinya. Itulah yang bisa dilakukan, melakukan dan menekuni hobi Anda yang membangun terutama. Anda tidak perlu keluar rumah untuk melakukan itu. Yang kedua, membatasi medsos. Medsos itu kadang informasinya terlalu bertele-tele, terlalu tidak masuk akal, dan narasumbernya itu tidak jelas. Jadi batasilah medsos Anda, dan jangan Anda menjadi narasumber yang tidak jelas itu. Orang yang punya latar belakang saja bingung dengan penyakit ini, kok mereka yang di medsos bisa ngomong seenaknya ya? Kemudian yang ketiga, menenangkan diri, relaksasi, bermeditasi. Itu bisa dilakukan di tempat yang tenang. Rumah Anda tempat yang tenang kan? Kemudian yang keempat ya, berkonsultasi ke ahlinya yang memang tahu tentang perjalanan penyakit ini dan bagaimana sih sebenarnya kita sebaiknya menyikapi penyakit ini. Mereka adalah tenaga kesehatan dan dokter. Nah, kemudian dokter mau sharing satu hal lagi nih, cara yang sering dokter pakai, yaitu berdoa. Karena dengan doa, segala sesuatu itu bisa dilewati oleh orang percaya. Doa orang benar besar kuasanya. Itu dari saya.
Semoga kita semua bisa melewati masa COVID-19 ini. Damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Amin dan terima kasih.